Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah rahasia di balik layar dari produk-produk digital yang kita pakai setiap hari. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal menganalisis topik ini bareng-bareng. Santai aja, tapi pastinya bakal ngebuka wawasan banget. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya deh, pernah nggak sih Anda merasa sebel banget terus ngehapus sebuah aplikasi dari HP Anda, padahal aplikasinya punya fitur yang super lengkap? Pasti pernah kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Jawabannya sebenarnya sederhana banget. Kegagalan produk digital itu jarang banget disebabkan oleh kurangnya fitur. Ada fondasi lain yang meleset. Dan untuk menjawab rasa penasaran itu, inilah roadmap pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari era baru produk digital, lalu membedah konsep UX, melihat UX sebagai strategi bisnis, ngebahas soal etika dan sisi gelap UX, dan terakhir, ngintip masa depan ekosistem UX. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke bagian pertama, era baru produk digital atau yang sering disebut ekonomi pengalaman. Coba deh perhatikan di sekeliling kita. Gadget yang ada di genggaman kita ini benar-benar udah mendisrupsi segala hal loh, mulai dari cara kita kerja, belanja, sampai belajar. Di era ekonomi modern yang penuh dengan aplikasi dan platform digital ini, bikin fitur canggih itu gampang banget ditiru sama kompetitor. Tapi, pengalaman penggunanya, wah itu cerita lain. Pengalaman inilah yang secara harfiah bikin raksasa-raksasa kelas berat kayak Netflix, Spotify, dan Airbnb bisa mendominasi pasar. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang, mari kita bedah konsep UX ini. Kita harus bergerak lebih jauh dari sekedar melihat tampilan visualnya aja. Kalau merujuk ke standar internasional, tepatnya ISO 9241-210, UX atau User Experience itu sama sekali bukan cuma soal layar yang cantik atau desain yang estetik. UX adalah tentang persepsi dan respons Anda sebagai manusia. Ini mencakup keseluruhan emosi yang Anda rasakan, seberapa efisien Anda bisa pakai produknya, seberapa puas Anda, dan yang paling krusial, apakah pada akhirnya Anda jadi percaya sama produk tersebut. Coba deh bayangin perasaan lega saat Anda belanja online, proses checkout-nya ngebut, navigasinya jelas, dan halamannya langsung kebuka tanpa loading lama. Mulus banget kan? Nah sekarang bandingkan sama penderitaan luar biasa saat Anda harus ngeklik tombol yang membingungkan, ngisi formulir yang panjangnya minta ampun, sambil terus-terusan diganggu pop-up iklan. Bikin emosi. Percaya deh, gesekan sekecil apapun dari UX yang buruk ini bakal langsung bikin pengguna kabur dan nggak mau balik lagi. Biar nggak bingung, mari kita luruskan salah satu miskonsepsi terbesar di industri ini. Jadi, UI atau antar muka pengguna itu fokusnya murni ke tampilan visual. Ibaratnya itu kosmetiknya. Kalau UX, cakupannya lebih luas. Dia menangani gimana cara Anda berinteraksi langsung dengan produk tersebut. Dan CX atau pengalaman pelanggan, ini adalah payung paling besarnya. CX mencakup seluruh perjalanan Anda, mulai dari pertama kali ngelihat iklan produknya di pinggir jalan, sampai momen di mana Anda harus nelpon customer service mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini yang paling menarik. UX sebagai strategi bisnis, mesin pendapatan. Tahukah Anda kalau para profesional di bidang ini nggak cuma sekedar duduk terus nebak-nebak, tombol ini enaknya dikasih warna apa ya? Sama sekali nggak. Mereka pakai yang namanya metodologi human-centered design. Prosesnya sangat terstruktur. Dimulai dari berempati sama pengguna, mendefinisikan masalah aslinya, ngumpulin ide-ide cemerlang, bikin prototipe, dan pastinya diuji coba langsung. Pendekatan inilah yang benar-benar memecahkan masalah nyata kita sebagai manusia. Bukan cuma sekedar bedak buat mempercantik aplikasi. Nah, ini dia nih momen aha kita yang pertama. Kesuksesan besar Airbnb itu bukan cuma karena teknologi mereka canggih. Itu murni hasil dari strategi UX yang dihitung dengan sangat presisi. Mereka pakai foto-foto berkualitas tinggi, bikin alur pemesanan yang super simple, dan punya sistem ulasan yang transparan. Semua ini didesain cuma untuk satu tujuan mutlak, meruntuhkan rasa ragu dan langsung membangun kepercayaan pengguna secara instan. Bukti bisnis yang kedua datang dari raksasa streaming yang pasti Anda tahu, Netflix. Mereka menggunakan data kebiasaan kita yang digabung sama kecerdasan buatan loh. Fitur kayak video yang tiba-tiba muter sendiri atau autoplay dan kemampuan buat lanjutin nonton di HP setelah sebelumnya nonton di TV tanpa putus, itu adalah contoh UX yang sangat adaptif. Tujuannya apa? Ya pastinya biar waktu tonton kita meroket dan kita terus bayar langganan tiap bulan kan? Kalau kita ngomongin Spotify, mereka ngebuktiin kalau UX kelas atas itu nggak cuma berhenti di kemudahan pakai aja, tapi udah masuk ke ranah ikatan emosional dan hiperpersonalisasi.
Fitur-fitur keren kayak Discover Weekly atau rekomendasi lagu yang pas banget sama suasana hati kita hari ini, itu bikin produknya terasa sangat personal. Mereka seakan-akan ngerti banget perasaan kita. Dan jujur aja, itulah yang sukses menciptakan kesetiaan merek yang mutlak. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Kita harus bahas sisi lain dari koin ini, etika dan sisi gelap UX. Ya, industri ini juga punya penjahatnya. Desain itu bisa banget jadi senjata. Pernah nggak sih Anda merasa kayak dijebak waktu mau batalin langganan karena tombolnya tiba-tiba susah dicari? Atau kaget setengah mati ngelihat ada biaya tambahan yang tiba-tiba muncul di detik terakhir pas mau bayar? Nah, trik licik ini disebut dark patterns. Ini jelas-jelas nggak etis. Mungkin bagi perusahaan, trik ini bisa ningkatin angka keuntungan dalam jangka pendek. Tapi percayalah, pada akhirnya ini bakal menghancurkan kepercayaan pengguna dan reputasi merek sampai ke akar-akarnya. Untuk melawan sisi gelap tadi, solusinya adalah desain yang inklusif. Kita harus memastikan kalau produk digital itu bisa diakses oleh siapa aja, tanpa terkecuali. Termasuk buat lansia atau teman-teman disabilitas yang sangat bergantung pada teknologi pembaca layar dan standar aksesibilitas WCAG. Bikin produk yang bisa dipakai oleh semua orang itu adalah sebuah keharusan mutlak saat ini loh, bukan cuma sekedar fitur tambahan buat gaya-gayaan. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Mari kita intip masa depan ekosistem UX, karir, dan peran AI. Buat Anda yang mungkin tertarik buat nyemplung ke industri ini, ekosistem karirnya itu udah spesifik banget. Kalau Anda suka ngerancang solusi dari A sampai Z, Anda bakal cocok jadi UX designer. Kalau Anda lebih suka ngulik sisi psikologi penggunanya, jadilah UX researcher. Nah, kalau urusan estetika visual, itu jatahnya UI designer. Terus, kalau Anda jago ngerangkai kata-kata yang persuasif, posisi UX writer udah nunggu Anda. Semua peran ini bekerja bareng, kayak roda gigi di satu mesin raksasa. Lalu, ke arah mana masa depan industri ini bergerak? Kita lagi melangkah cepat menuju UX yang sepenuhnya digerakkan oleh AI. Bakal ada antarmuka percakapan, perintah suara, sampai UX prediktif yang bahkan udah tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda sendiri menyadarinya. Keren, tapi juga jadi tantangan berat. Semakin pintar sistem ini mengenali diri kita, semakin besar juga transparansi dan privasi yang harus mereka jaga demi mempertahankan kepercayaan kita. Pada akhirnya, semua yang kita bahas dari tadi bermuara pada satu prinsip monumental dari Thomas Watson Jr. Dia bilang, desain yang baik adalah bisnis yang baik. Jadi berinvestasi pada pengalaman yang memanusiakan penggunanya itu bukan sekedar soal bikin layar kelihatan cantik. Ini adalah fondasi paling krusial yang menentukan hidup dan matinya sebuah bisnis di era digital. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu tantangan pemikiran buat Anda. Nanti, waktu Anda buka aplikasi favorit Anda di HP, coba deh perhatikan baik-baik. Apakah Anda benar-benar lagi ngerasain pengalaman UX yang dirancang dengan matang dan mempermudah hidup Anda? Atau jangan-jangan Anda cuma lagi disuguhi UI cantik yang sebenarnya menutupi kecacatan fungsi di dalamnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Teruslah kritis dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.